Masuk jelas. Oke, terima kasih. Bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman saya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, Kak. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, selaku pemateri Pak Nur Ahmad dan Pak Ade, yang kami muliakan, Ketua HMJIAT UIN Wali Songo Semarang dan UIN SMH Banten, beserta jajarannya yang kami banggakan, dan seluruh peserta webinar yang saya sayangi. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan karunia-Nya kita bisa berjumpa di acara webinar kolaborasi yang diadakan oleh HMJIAT UIN Wali Songo Semarang dan UIN SMH Banten pada malam hari ini dengan mengangkat tema kajian tafsir filologi untuk bercermin ke masa lalu dan living Quran untuk menghadap ke masa sekarang. Menarik sekali ya temanya. Baik, pasti sudah pada penasaran ya. Hadirin yang berbahagia, berikut akan saya bacakan susunan acaranya. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga adalah penyampaian materi, dan acara yang keempat tanya jawab atau diskusi, dan acara terakhir untuk. Baik, langsung saja kita masuk pada acara yang pertama, yakni pembukaan. Mari kita buka webinar kolaborasi malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Abdul Aziz, mahasiswa UIN SMH Banten. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah. الله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها
حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله الله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وأورثنا الأرض ونتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami haturkan terima kasih kepada Saudara Abdul Aziz. Memasuki acara selanjutnya adalah penyampaian materi yakni acara inti. Sebelumnya saya akan bacakan materi yang pertama, yakni nama Nur Ahmad MA, tanggal lahir 25 November 1990. Beliau adalah dosen Fakultas Usuluddin UIN Wali Songo Semarang, Jawa Tengah. Nomor HP 0813-2994-1522. Email nurahmad@n.ahmad@walisongo.ac.id.
Kepada Pak Nur Ahmad, kami beri 20 menit, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat, sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi an-nujumin nayyirat, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Ade, Dr. Ade Fakih, STHI MUD dari Fakultas FUDA itu Fakultas Usuluddin dan Dakwah ya, dari SMH Banten, serta kawan-kawan dari FKMTHI, DIY Jateng ya, dan kawan-kawan HMJTH dari UIN Wali Songo dan UIN SMH Banten. Terima kasih. Dalam kesempatan ini saya diizinkan untuk berbagi share dengan kawan-kawan terkait dengan bagaimana kita bisa menggunakan filologi sebagai sebuah pendekatan. Hari ini kita akan berbicara tentang itu. Nampaknya saya digabungkan dengan Pak Ade Fakih. Seakan-akan saya akan berbicara hanya terkait dengan masa lalu, dan Pak Fakih akan berbicara hanya terkait dengan masa kini dan mendatang dengan Living Quran-nya. Saya pikir itu tidak sepenuhnya tepat, meskipun objek kita dalam penelitian filologi itu berbicara mengenai manuskrip yang telah dibuat di masa lalu. Paling tidak di UU Pemajuan Kebudayaan kita lihat standarnya kalau dari pemerintah itu mengatakan 50 tahun usianya ya. Tetapi juga tentang hari ini, tentang diri kita hari ini dan masa depan tentu saja. Karena membangun kesadaran atas identitas kita di masa lalu itu sebenarnya adalah usaha untuk mengenal sebenarnya itu kita hari ini posisinya di mana dalam rentang sejarah ini yang telah kita lalui. Karena kalau seseorang tidak mengetahui posisi kesejarahan dirinya, maka dia menjadi ahistoris, tidak memiliki bahwa dirinya adalah, misalnya, kesadaran bahwa dirinya adalah seseorang yang merupakan kehidupannya dipengaruhi oleh situasi postkolonial atau situasi kolonial yang mempengaruhi cara hidupnya. Ini akan sangat terlihat sekali kalau kita keluar dari kebudayaan kita sendiri, berada di negara asing, inferioritas kita kentara sekali terlihat di sana. Dan itu sebenarnya tidak kecuali kita bisa menggali informasi tentang diri kita, identitas kita dari dokumen-dokumen sejarah, pemaknaan terkait dengan kesejarahan kita. Di antaranya adalah filologi menjadi ilmu bantu yang sangat penting. Saya akan share screen. Saya sudah dijadikan co-host ya, bisa share screen. Oke, sudah terlihat screen saya? Sudah, Kak. Ya, saya akan berbicara mengenai, saya kasih judul presentasi saya dengan judul Traveling Homes, The Future of Philology. Ini sebenarnya judul yang diambil dari sebuah buku yang terbit di tahun ini, yang ditulis oleh Timothy Winter, atau dikenal juga sebagai Syekh Abdul Hakim Murad dari UK. Dia aktif sebagai pengajar di Cambridge University, kemudian juga mendirikan Muslim College ya, Islamic College di Cambridge, serta mendirikan banyak sekali inisiasi untuk menjadikan Muslim itu kuat di Inggris sana, termasuk juga
terkait dengan wacana-wacana yang dia kembangkan menghadapi atau menjadikan pegangan bagi masyarakat Muslim Barat melihat dunia Barat hari ini. Nah, buku ini berbicara terkait banyak hal, salah satunya adalah terkait dengan bagaimana Muslim memahami dirinya di dunia yang berkembang begitu cepat seperti dunia modern hari ini. Dan dia menawarkan satu cara pandang bahwa meskipun Islam dilihat sebagai sebuah kekuatan yang atau paling bagus dideskripsikan sebagai sebuah kesadaran yang universal sifatnya atau ajaran yang sifatnya universal, tetapi dia pasti mengambil aspek lokalitas dimanapun dia tumbuh gitu. Dan dia menawarkan bahwa masyarakat Muslim Barat hari ini pun harus mengambil cara yang sama, cara tumbuh yang sama, yang sangat natural. Dan dia mengambil banyak sekali dari kebudayaan Islam di berbagai daerah, termasuk diantaranya adalah dari Jawa sebenarnya. Dia mengajak murid-muridnya ziarah ke makam-makam para wali gitu. Cuman terhenti kebiasaan ini atau tradisi ini karena pandemi ya. Apalagi kita mendengar info bahwa hari ini 88.000 saja orang diidentifikasi positif COVID di UK, sangat tinggi gitu. Nah, kita akan membahas, saya waktunya nggak panjang ya, tapi saya berusaha untuk cepat bisa membahas apa yang sebenarnya menjadi concern saya terkait dengan filologi ini. Yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai challenge dari menggunakan pendekatan ini, kemudian opportunity yang ada, kemudian new approach yang dapat kita tawarkan terhadap kajian filologi terhadap sebenarnya bukan makna tafsir atas Al-Quran secara sempit, tetapi lebih kepada bagaimana Al-Quran itu dibumikan di Nusantara di sepanjang sejarahnya gitu. Yang pertama tentang challenge dari atau tantangan dari menggunakan pendekatan filologi. Sejauh ini filologi seringkali dipahami hanya sebagai cara atau sebuah pendekatan yang digunakan untuk menghadirkan teks masa lalu ke dalam ejaan hari ini. Paling gampang kalau kita mendengar kata filologi seakan-akan hanya dibatasi pada misalnya teks abad ke-18 atau 19 yang berasal dari bahasa atau berasal dari aksara Pegon misalnya, atau Jawi misalnya, atau Honocoroko misalnya, diubah, ditransliterasi ke dalam aksara Latin hari ini, yang mana masyarakat kita hanya bisa, sebagian besar hanya bisa membaca dalam aksara ini gitu, dan hanya dibatasi pada itu. Paling jauh ditambah lagi dengan hasil terjemahan atasnya. Saya pikir apa yang ditawarkan oleh Sheldon Pollock dan kawan-kawannya di Word Philology bahwa ini merupakan cara pandang yang berasal dari tradisi kolonial sebenarnya. Dia mengatakan bahwa itu berasal dari masa di mana kolonialisasi muncul. Karena tujuan dari kolonialisasi salah satu di antaranya adalah untuk bisa memahami atau bisa bisa menguasai wacana bukan hanya terkait dengan politik, tetapi juga wacana karena terjalin erat dengan keagamaan yang ada di masyarakatnya. Jadi mereka berusaha untuk memahami itu, ya paling awal adalah menerjemahkannya atau menghasilkan edisi teks darinya. Dan itu sayangnya hanya dibatasi pada hal tersebut gitu. Jadi saya pikir para filolog hari ini cukup banyak yang masih hanya menggunakan paradigma klasikal filologi semacam ini. Jadi tidak mau bergerak lebih jauh dari apa yang telah ditetapkan di masa kolonial itu. Ya paling tidak pasti rujukannya hanya kepada tradisi filologi di masa kolonial. Ya kalau Jawa pasti wacana-wacana yang muncul terkait dengan literatur Jawa itu yang sangat kuat gitu. Jadi kalau pandangannya terkait literatur Jawa hanyalah menganggap masa Hindu Buddha adalah
masa paling tinggi atau the golden age dari dari manuskrip atau sejarah literatur Jawa gitu, dan setelahnya diikuti dengan penurunan terus-menerus, terutama paling titik pindahnya adalah masa Islam. Oleh sebab itu di masa kolonial awal dan masa kemerdekaan awal itu ya, kalau berbicara filologi Jawa ya hanya terkait dengan teks-teks yang berasal dari tradisi Hindu-Buddha, atau cara bacanya masih terus dikaitkan dengan cara baca Hindu-Buddha. Dan teks-teks keislaman yang murni keislaman menjadikan dianggap cukup aneh keberadaannya. Padahal kalau kita baca Bu Nancy Kavli-Roida misalnya, di keraton-keraton 80-90% itu manuskrip-manuskrip yang ada adalah manuskrip-manuskrip keislaman gitu. Jadi ini tentu saja perlu dilakukan penelitian kembali ya, terkait dengan wacana filologi di masyarakat kita gitu, termasuk diantaranya adalah di masyarakat Jawa. Karena pandangan terkait dengan manuskrip Jawa ya seringkali akhirnya hanya dibatasi dengan itu, dan seakan-akan manuskrip Jawa hanya demikian isinya gitu. Paling tidak di masyarakat para peneliti tentu cara pandang penelitian yang terus-menerus dilakukan itu harus dijaga ya, agar kita tidak terjebak pada cara pandang kolonial gitu. Tapi sayangnya di banyak perguruan tinggi itu filologi sudah semakin dipinggirkan, dan hanya karena dilihat sebagai cara untuk menerjemah atau menghasilkan transliterasi itu tadi, saya pikir. Jadinya di banyak fakultas ilmu budaya maupun fakultas sastra daerah misalnya ya, atau jurusan-jurusan sastra daerah itu filologi hanya menjadi satu mata kuliah yang sangat-sangat minim peminat ya. Bahkan di banyak kampus saya baca dari seorang dosen, Pak Wahyu Widodo dari Brawijaya ya, dari Brawijaya atau UGM, dari UGM kayaknya. Dia menulis terkait, dia sedang studi S3 di Leiden, dan dia mengatakan bahwa di kampusnya sendiri juga filologi menjadi sudah dihapuskan gitu, dan nampaknya ini gejala yang umum. Dan saya pikir malah cukup bagus kalau di UIN di PTKIN itu atau di PTKI itu filologi masih dijadikan satu mata kuliah untuk metode ya. Kalau di UIN Wali Songo ada di jurusan IAT, saya nggak tahu kalau di Banten apakah ada juga, tapi saya pernah ke Jakarta di PNRI, waktu itu saya datang ke lantai 9 untuk baca manuskrip dan bertemu dengan kawan-kawan dari Banten juga waktu itu datang ke PNRI. Jadi filologi, cuman saya nggak tahu dari jurusan apa, tapi jadi filologi memang masih diperkenalkan di sana, dan perlu kita terus jaga sebenarnya kalau kita menyadari betapa kayanya manuskrip kita. Bayangkan paling tidak 20.000 lebih dari hasil perhitungan dari Dick van der Meij di Universitas Leiden, koleksi manuskrip kita, belum yang dari PNRI, masih banyak yang belum dikatalog, masih banyak yang belum didigitalkan, belum yang dari kepemilikan masyarakat. Dan ini tentu akan mengungkap kembali kekayaan hasanah keislaman kita, dan kembali kepada apa yang kita sebut di awal tadi, kata kuncinya sebagai traveling homes, yaitu kemana mungkin kita pergi, sebenarnya kita sedang menjadikan itu tempat tinggal kita. Itu cara yang dilakukan, dan kita bisa lihat dilakukan oleh masyarakat muslim di berbagai daerah, di berbagai belahan dunia Islam, dan kita bisa lihat buktinya dalam manuskrip-manuskrip itu. Nah, jadi kita perlu melakukan cara pandang baru sebenarnya terkait dengan manuskrip-manuskrip kita. Termasuk diantaranya adalah untuk memberikan porsi yang seimbang, bahwa manuskrip itu dalam tradisi Nusantara, terutama dalam tradisi keislaman di proses pembelajaran teks-teks Arab terutama, yang penting bukan hanya teks-teks Arabnya, tetapi juga catatan kaki, marginalia, catatan pinggir, maupun teks-teks lain yang sebenarnya bukan dari bagian teks utamanya dalam bahasa Arab. Ini penting sekali, karena saya waktu bertemu dengan Pak
Dick van der Mee di perpustakaan Leiden, dia mengajak saya untuk berbincang sebentar dan saya katakan bahwa teks-teks Arab kita dari Nusantara sangat penting. Dia mengatakan sebaliknya bahwa teks-teks Arab itu banyak yang salah gitu. Salah cara tulis ataupun kesalahan-kesalahan ini ya yang khas pada teks-teks manuskrip ya. Sebenarnya itu bukan identik hanya dalam teks yang ada di Nusantara, teks Arab dari berbagai belahan dunia pun mengalami kesalahan-kesalahan penyalinan itu gitu. Tapi yang saya sayangkan itu menjadikan dia tidak mau menilai penting manuskrip-manuskrip yang isinya kitab-kitab itu gitu. Dan sebagian besar kita hanya akhirnya mengatakan kalau kitab-kitab saja ya tentu kita bisa membacanya dari yang sudah ditahqiq misalnya. Ini misalnya adalah sebuah kitab Wasailut Ta'lim. Ini atau dikenal juga dengan Muqaddimah Al-Hadramiyah dari perpustakaan Inggris ya di British Library. Ini kalau kita baca di katalog saja, kemudian hanya menemukan judul ini saja, tentu akan menjadikan kita, Wasailut Ta'lim. Kita bisa ketemukan, bahkan di Nusantara ada hasyiahnya dari Hasyiatut Tarmisi ya, Syekh Mahfud At-Tarmisi. Tetapi bukan hanya itu sebenarnya, tetapi kita juga bisa melihat bagaimana proses Islamisasi dilakukan dengan proses pembelajaran. Bagaimana bahasa-bahasa yang tadinya, bahasa Jawa yang tadinya tidak mengenal konteks penggunaannya dalam pemaknaan Arab diciptakan sedemikian rupa agar bisa menerjemahkan teks-teks Arab. Yang saya maksud adalah proses pemberian makna gandul ya di tradisi pesantren. Ini sejak abad ke-16 telah ada gitu. Jadi kalau kita hanya selesai hanya pada pembacaan katalog dan judulnya saja tanpa mau membenamkan diri terhadap manuskrip-manuskrip yang meskipun isinya kitab-kitab tersebut ternyata mengandung informasi penting terkait proses Islamisasi ini ya, kita akan kehilangan informasi penting. Ini abad ke-16 sudah ada dan kita lihat ternyata dia memberikan informasi penting tentang perkembangan pemaknaan terhadap teks-teks Arab gitu ya. Di sini kita lihat misalnya alhamdu sekehing puji lillahi ing Allah. Pemaknaan ini yang kita lihat ini adalah pemaknaan tanpa pemberian posisi gramatika dalam bahasa Arab. Tidak ada pemberian penanda nahwunya ya. Misalnya alhamdu kan seharusnya dia kalau kita hari ini bacanya ada utawi sekehing puji gitu ya, utawi. Tetapi ini hanya langsung memberikan pemaknaan konten atau pemaknaan literalnya gitu. Dan ini akan kita lihat di manuskrip setelah abad ke-16, 17, 18 terjadi proses pengenalan bertahap atas gramatika itu gitu. Jadi proses ini proses yang bertahap dari abad ke-16, 17, kemudian 18. Kemudian kita juga bisa melihat, ini masih banyak ya informasi yang bisa kita gali ketika kita tidak serta-merta menganggap remeh sebuah manuskrip hanya karena kandungannya adalah sebuah kitab yang sudah ada model tahqiqannya gitu. Itu akhirnya ribuan manuskrip di PNRI, di Leiden akan kita abaikan begitu saja gitu. Tapi kalau kita mau membuka lebih dan kita mau mencari dulu sebelum menegasikan pentingnya sebuah manuskrip, maka kita akan dipertemukan dengan informasi-informasi penting. Salah satu informasi penting lainnya yang ada di manuskrip ini, yang ada di British Library, itu adalah sebuah Sighah Ta'liq ya, yang dia ditulis di masa Sultan Agung di Jawa Tengah, dan itu tahun 1623 gitu. Dan kita bisa melihat di situ fikih sudah sangat kokoh dipegang oleh masyarakat gitu. Ya, dibuktikan dengan tradisi Sighah Ta'liq itu, dan kita bisa melihat betapa fikih yang membumi itu sudah
ditunjukkan dari psikotaklik tersebut, yang mana menunjukkan bahwa kalau seseorang meninggalkan istrinya karena situasi di mana dia sebagai seorang yang nelayan, pergi jauh, tidak bisa kembali, maka dibatasi sampai 1 tahun saja. Kalau dia tidak memberi kabar, tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap istrinya, maka akan jatuh talak terhadap istrinya. Nah, ini kan cara berkeislaman yang routing to locality ya. Jadi sangat membumi terhadap lokalitas di mana situasi masyarakat yang maritim ini dipertimbangkan karena sebagian masyarakatnya punya kecenderungan untuk menggunakan laut sebagai jalur untuk untuk mencari penghidupan dan lain-lain, sehingga sangat mungkin terjadi dia terpisah dari istrinya cukup lama, maka dia dibatasi sampai 1 tahun di psikotaklik itu, dan masih banyak informasi lainnya. Yang kedua mungkin yang sangat yang bisa digunakan untuk membaca manuskrip kita adalah cara baca intertekstualitas, bahwa ide yang ada atau yang muncul di satu masa tentu tidak bisa kita anggap vakum dari ide-ide yang berkembang di masa sebelumnya. Ini sangat penting dan sangat bisa digunakan untuk membaca narasi terkait wejangan-wejangan para wali gitu. Zoetmulder misalnya mengatakan bahwa para wali itu atau wejangan yang dinisbatkan para wali itu tidak ada yang valid, kata Zoetmulder. Dan dia mengatakan lebih jauh bahwa tidak perlu merujuk terhadap wejangan-wejangan para wali, jadi dibuat dengan cara yang semena-mena, kata Zoetmulder. Tapi kalau kita lihat di manuskrip-manuskrip kita yang sayangnya tidak dirujuk oleh Zoetmulder, itu tidak demikian. Kita bisa melihat bahwa ajaran para wali itu dinisbatkan dengan sungguh-sungguh dan tidak dalam rangka untuk membuat-buat gitu ya. Kita lihat di ajaran para wali yang dinisbatkan terhadap Sunan Bonang misalnya, ternyata sangat dijaga dan kita lihat diteruskan oleh tradisi wali setelahnya. Kalau kita lihat abad 16 sekitar 70 tahunan ya setelah Sunan Bonang misalnya, kita lihat setelah ada muncul sebuah manuskrip catatan terkait dengan ajaran Sunan Bonang, Usul Suluk ya namanya, di perpustakaan Leiden Belanda, dan di abad ke-17 kita lihat ajaran-ajaran ini tetap dijaga dan dinisbatkan terhadap Sunan Bonang dan beberapa wali lainnya. Dan sama sekali kalau kita membaca ajaran-ajaran ini dan berusaha untuk melakukan kajian intertekstualitas terhadapnya, maka kita akan bisa menemukan intisari dari ajaran-ajaran yang dinisbatkan terhadap para wali, dan gambaran kita akan berubah drastis terkait dengan para wali, misalnya terkait dengan Sunan Kudus yang saya tunjukkan di teks ini. Apakah Sunan Kudus tidak memiliki wejangan yang sifatnya tasawuf atau sofistik? Kalau kita lihat di babat-babat maupun di kisah-kisah yang sampai kepada kita, tradisi oral yang sampai kepada kita, maka Sunan Kudus digambarkan sangat putihan ya, sangat putihan, anti terhadap tasawuf, menghukum Syekh Siti Jenar, menghukum Ki Ageng Pengging, dan gambaran-gambaran yang nampaknya menguatkan bahwa beliau adalah fikih sentris saja. Tapi kita mungkin tidak bisa menerima itu kalau kita menyadari bahwa sifat dasar keislaman adalah Islam, iman, dan ihsan. Dan ihsan aspeknya adalah aspek tasawuf tentu saja. Yang pertama itu, dan beberapa kisah oral yang sampai kepada kita terkait dengan kebijaksanaan Sunan Kudus untuk tidak menyakiti saudara-saudara yang berasal dari agama lain dengan tidak makan sapi misalnya, dan penerimaan terbatas terhadap peninggalan Hindu Buddha, terutama yang diakomodir di Masjid Menara Kudus. Tentu saja kesadaran semacam ini tidak bisa dilahirkan hanya dengan pertimbangan fikih, tetapi harus pertimbangan tasawuf. Tapi bukti apa yang bisa kita temukan? Ternyata cukup banyak bukti sebenarnya. Di sebelah kanan ini adalah ini kita baca.
Di sebelah kanan ini misalnya kita baca punika rege dipun sami angestoken miwah ang lampahono ingkang ngendika susuhunan ing Kudus. Ini ajaran yang dinisbatkan terhadap Sunan Kudus yang mengajarkan bagaimana aspek tasawuf sangat kuat dalam diri Sunan Kudus. Misalnya ini terkait dengan terkait dengan hakikat sholat, terkait dengan pemaknaan terhadap akidah Islam, yang bukan hanya memberikan gambaran Sunan Kudus yang sufi, tetapi juga sangat filosofis. Dan ini juga disaksikan atau dibuktikan dengan naskah lain yang sezaman, yang berasal dari Ambon. Ini sebelah kiri dari Ambon yang ada di yang digitalnya bisa diakses di EAP atau Endangered Archive Project dari British Library. Yang kedua, kita juga bisa melihat sejarah perkembangan pemikiran keislaman ya, yang mana ya itu bisa kita temukan dari berbagai manuskrip ya terkait dengan ajaran keislaman, terutama kalau kita melihat tasawuf di abad ke-19 di Jawa, maka kita harus melihat tasawuf di masa sebelumnya dan bagaimana perkembangannya bisa mengantarkan abad kepada pendekatan tasawuf di abad ke-19 yang berubah drastis dari abad ke-18-17. Abad 18-17 meskipun fikih sudah sangat kukuh, tetapi yang berkembang adalah tasawuf yang sifatnya filosofis, meskipun juga mengambil dari Ihya Ulumuddin, tetapi Ibnu Arabi keberadaannya tidak bisa dinafikan gitu ya. Dan ini tentu saja kita harus melihat perubahan-perubahan yang terjadi dari masa-masa itu, terutama abad 19 ditandai dengan kekalahan Diponegoro, kekuasaan mutlak kolonial Belanda terhadap bukan hanya bagian politik, tetapi juga keagamaan dan kebudayaan, sehingga melahirkan situasi yang mana keraton itu semakin jauh dari pesantren misalnya, dan tentu saja narasi-narasi yang sifatnya bersifat keislaman mendapatkan ekspresi atau peluang untuk diekspresikan secara terbatas karena kekhawatiran pihak kolonial Belanda terhadap kemunculan kembali gerakan seperti Diponegoro gitu. Akhirnya ya kajian terhadap Jawa itu yang kita lihat di Institut Javanologi ya hanya memasukkan atau berusaha mengeliminir aspek-aspek keislaman dari Jawa gitu. Dan kita lihat itu sangat kuat ya dilakukan. Dan saya pikir ini salah satu pendekatan yang bisa dilakukan untuk mengkaji manuskrip kita, termasuk juga dalam konteks kajian terhadap ide-ide Qur'ani ya. Bagaimana ide-ide dari Al-Quran diejawantahkan dalam bentuk-bentuk yang beragam di manuskrip-manuskrip kita, baik berupa syair, tembang, atau berbagai bentuk lainnya ya, prosa misalnya. Misalnya sebagian besar dari wejangan para wali itu dituliskan dalam bentuk prosa sebenarnya, bukan dalam bentuk tembang mocopat gitu. Dan ini menjadi satu model yang bisa kita kenali terkait dengan wejangan para wali, terutama yang berasal dari tradisi pesantren. Ini kita bisa lihat bagaimana ajaran terkait dengan predestination maupun free will yang ada di sebelah kanan ini yang berkembang di masa Syekh Yusuf Tajul Khulwati Al-Maqasiri itu ternyata berasal dari Sunan Kudus gitu. Kita lihat punika saking Susunan Kudus, dan ini sebenarnya manuskripnya isinya adalah kitabnya Syekh Yusuf Tajul Khulwati Al-Maqasiri, tetapi ada 5 lembar halaman berisi tentang wejangan Sunan Kudus ini. Dan ini sangat filosofis dan dan belum pernah kita temukan gambaran Sunan Kudus yang demikian filosofisnya kecuali dari manuskrip ini, dan dia menjadi bukti penting terkait dengan perkembangan ide tasawuf filosofis di Nusantara terutama. Dan dia tidak mengalami gangguan kevalidan ya, karena dia tidak merujukan kepada para wali apa yang sebenarnya berkembang setelahnya seperti martabat 7 misalnya. Dan ini cara mudah sebenarnya mengenali bagaimana ketidakvalidan
Ronggo Warsito misalnya yang menisbatkan martabat 7 dengan imajinasinya terhadap para wali, itu padahal martabat 7 berkembang di masa setelah para wali yang pertama yang mengembangkan Islam di Demak itu. Tentu saja ini jauh dari semacam itu. Terkait juga dengan pembacaan terhadap manuskrip-manuskrip Quran, sebenarnya tidak hanya mushaf-mushaf Al-Quran, tetapi juga bagaimana Al-Quran diinterpretasikan di dalam bentuk-bentuk yang beragam itu tadi, gitu. Bagaimana dia dari Qasasul Quran misalnya dikembangkan menjadi Qasasul Anbiya atau Serat Anbiya misalnya, dan apa yang masih ada atau ide-ide yang masih dipertahankan di serat-serat Anbiya itu dan ide-ide yang berubah misalnya, itu akan menjadi penelitian yang sangat penting ya, memberikan gambaran penting gitu. Tapi sejauh ini masih sangat jarang dilakukan gitu. Termasuk juga manuskrip-manuskrip tafsir atau Al-Quran yang ditulis dalam bentuk syair maupun tembang. Ini contoh dari sebuah manuskrip. Ini disebut di sini hadis ya, meskipun ini dinamai hadis, nampaknya penamaan yang baru dari manuskripnya ini yang ada di sampul ini. Tetapi kalau kita baca di dalam teksnya, ini berisi tentang tafsir atas surat Al-Fatihah dalam bentuk mocopapan, dan ini dikembangkan atau ditulis saat setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1947. Tentu akan sangat menarik sebenarnya latar belakang apa yang bisa kita gunakan untuk membaca manuskrip ini gitu. Saya baru membaca manuskrip ini dan melakukan terjemahan di atasnya, tetapi belum memperdalam penelitian terkait dengan manuskrip ini dan situasi sosial politik, terutama terkait dengan apa yang terjadi terkait dengan ide-ide Quran di masa itu gitu, di masa awal-awal kemerdekaan, sehingga bisa memberikan kita background terkait dengan lahirnya karya semacam ini. Karena sebelumnya belum ditemukan sebenarnya mocopat untuk terjemah dan tafsir atas Al-Quran gitu, secara langsung menyebut itu ya. Tetapi tentu saja kalau kita memaknakan terjemahan atau tafsir atas Al-Quran secara luas yang terbuka gitu, maka karya-karya serat, tembang di masa 16, 17, 18 itu adalah cara-cara untuk membumikan Al-Quran, dan kajian intertekstualitas itu tadi yang dapat kita lakukan. Misalnya bagaimana ide-ide Qurani itu muncul dalam syair-syair Amir Hamzah misalnya, atau syair-syair Hamzah Fansuri misalnya, dengan misalnya ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum misalnya. Di Hamzah Fansuri kita temukan dalam satu puisinya, Hamzah Fansuri pergi ke Mekah mencari Tuhan di Baitul Ka'bah. Dari Barus ke Kudus terlalu payah, ternyata Tuhan dijumpa di dalam rumah. Tentu sebagai bentuknya sebagai puisi, tidak bisa kita memberikan pemaknaan literal terhadap hal ini gitu, terhadap pengakuan ini. Kalau begitu tentu akan jatuh ke kemusyrikan akhirnya, dan Hamzah Fansuri tentu jauh dari cara baca yang semacam itu. Tetapi ini sebenarnya adalah memberikan cahaya Quran terhadap ekspresi puitis, terutama ayat-ayat yang sifatnya menetapkan transendentalnya Tuhan gitu ya, seperti wa huwa ma'akum aina ma kuntum, wa huwa aqrabu minkum min hablil warid, dan ayat-ayat yang lainnya. Fa aina ma tuwallu wujuhakum fasama wajhullah misalnya, kemanapun kamu menghadap maka wajah Allah yang muncul gitu, yang kamu temukan. Tentu Hamzah Fansuri adalah berusaha untuk menjadikan ekspresi atau ayat-ayat itu menjadi ekspresi yang sangat lokal, sangat Melayu di masa itu gitu, di masa dia hidup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya khawatir sudah lebih dari 20 menit saya menyampaikan. Jadi terkait dengan kajian manuskrip itu sangat bisa dilakukan dan bisa dikembangkan lebih luas daripada tradisi filologi yang sejauh ini kita lihat, hanya membincangkan masa lalu for the sake of the past,
hanya untuk membaca masa lalu sebagai sesuatu yang terjadi di masa lalu tanpa melakukan refleksi relevansinya di masa ini. Padahal refleksi atas relevansinya di masa ini itu justru yang penting kita lakukan. Misalnya untuk melakukan wacana tanding terkait dengan yang dikembangkan oleh beberapa penyokong ide Wahabi terkait dengan para wali misalnya anti terhadap bid'ah, tetapi ternyata pemaknaan bid'ah yang dia maksudkan hanyalah apa yang sesuai dengan cara pandang kelompoknya gitu. Padahal para wali tentu jauh dari pemaknaan sempit semacam itu dengan bukti berbagai hal, berbagai bukti terkait dengan pengembangan tradisi mocopatan, kemudian penggunaan ekspresi-ekspresi lokal untuk mengajarkan keislaman, idiom-idiom yang sangat lokal sehingga mudah diterima oleh masyarakat pada waktu itu. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan di 20 menit ini untuk pemantik awal. Saya kembalikan ke moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Nur Ahmad, luar biasa sekali ya. Menjadi kilat saya. Dan bagi teman-teman yang mungkin tidak memahami bahasa manuskrip ya, mungkin lanjut ke pemateri kedua. Nama lengkap Pak Dr. Ade Fakih Kurniawan, STHI MUD. Beliau adalah dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Alamat kelompok Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Mungkin langsung saja untuk Pak Ade, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Nur Ahmad yang sama-sama sebagai narasumber di sini. Kemudian adik-adik dari FKM CHI. Saya sebut adik-adik karena memang saya dulu juga di tafsir hadis. S1 saya di UIN Jogja. Nah, di awal-awal saya itulah FKM CHI ini berdiri. Jadi alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bersilaturahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad ibn Abdillahil amin. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah saya sekali lagi saya senang sekali dengan teman-teman di sini, adik-adik saya di sini. Ini forum FKM CHI ya. Alhamdulillah. Nah, mohon maaf sekali lagi, saya sebetulnya sudah sedikit kemarin itu membuat PPT, tapi tadi ketika pulang dari kantor saya lupa untuk bawa flash disknya. Jadi saya tadi bilang sama panitia, mohon maaf saya tidak bisa menampilkan PPT. It's okay. Saya akhirnya hanya ingin satu bersilaturahmi, yang kedua saya ingin menyampaikan sedikit saja pemantik supaya nanti dilanjutkan teman-teman untuk diskusi lebih lanjut. Di awal panitia menyampaikan ke saya itu di dua tema tadi. Filologi, apa tadi saya lupa. Filologi, apa temanya kali ini? Filologi untuk bercermin ke masa lalu dan living Quran untuk menghadap ke masa sekarang. Tadi sore saya baru di WA oleh satu panitia, saya di bagian living Quran. Saya sebetulnya sepakat dengan Pak Nur Ahmad tadi. Saya juga di sini mau menyampaikan satu klarifikasi bahwa memang saya sepakat ketika berbicara filologi itu tidak hanya berbicara masa lalu, dan ketika kita berbicara living Quran itu tidak harus selalu berbicara masa depan. Nanti saya akan saya sampaikan kritik saya terhadap pengkajian living Quran gitu ya. Jadi itu juga tidak tepat. Kenapa? Saya
ketika saya nulis tesis saya juga tentang filologi. Dari filologi itu saya sepakat dengan Pak Nur Ahmad tadi, banyak hasanah yang bisa kita ambil dari filologi itu untuk melihat masa sekarang dan masa depan. Justru dari sana. Ketika kita melihat kolofon, ketika kita melihat tulisan-tulisan pada masa lalu. Saya dulu mengkajinya tentang teks filologi di bidang tasawuf. Jadi saya hanya bisa melihat konteks wacana yang berkembang pada abad ke-18 dan abad 17 dan 18 misalnya. Itu menarik sekali. Handset Elsa ke bawah kamu deh, yang itu handset yang warna putih terus ada tandanya gitu loh, tandanya garis web. Coba dicek deh. Maaf, itu di silent. Maaf. Oke, jadi itu. Nah, yang kedua, kita berbicara tentang living Quran. Berbicara tentang living Quran itu tidak harus berbicara tentang masa depan. Justru ketika kita berbicara living Quran, itu kita sedang berbicara tentang kedisinian dan kekinian. Baik, kita mulai dari living Quran. Living Quran itu memang saat ini beberapa tahun belakangan ini sedang marak diwacanakan ya. Terutama di kalangan PTKI itu diwacanakan tentang living Quran. Akhirnya banyak diskusi kita tentang living Quran dan living hadis. Sesuatu yang keren terlihatnya, tetapi kita harus melihat lebih jauh. Apakah living Quran itu adalah fenomena baru atau sebetulnya de facto dia sebetulnya sudah lama juga terjadi. Yang perlu diketahui ketika kita berbicara tentang living Quran, sama ketika kita mengatakan walking Quran, Al-Quran yang berjalan. Siapa sih Al-Quran yang berjalan? Itu para hafidz misalnya, kita sering mengatakan mereka adalah walking Quran. Mereka adalah Al-Quran yang berjalan. Gitu ya. Nah, kalau kita berbicara living Quran, ini juga ada 3 pemaknaan, atau minimal ada beberapa pemaknaan lah tentang living Quran. Itu terdiri dari 2 kata, living dan Quran. Sehingga orang mengatakan bahwa living Quran ini banyak yang mengartikan sebagai Al-Quran yang terejawantah dalam praktik sehari-hari. Atau orang mengatakan Quranisasi kehidupan. Kenapa disebut Quranisasi kehidupan? Karena dalam living Quran itu yang menjadi objek kajiannya adalah masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang kita nilai adalah masyarakat yang mengimplementasikan kehidupannya terkait dengan pemaknaan mereka terhadap Al-Quran. Pemaknaan bukan dengan kata-kata, tetapi pemaknaan dalam model praksis. Itu yang biasa orang definisikan terhadap living Quran. Nah, mengapa ada tafsir living Quran? Ada model tafsir living Quran. Mari kita coba lihat, mari kita bayangkan bahwa Al-Quran itu kode. Ketika Al-Quran itu kode, maka yang harus kita lakukan adalah decoding, mengurai kode itu. Setelah kita mengurai kode itu, maka kode yang sudah terurai, itu kode bisa dibaca dan bisa dimaknai. Ada dua percabangan dari decoding dalam Al-Quran. Yang pertama adalah decoding Al-Quran itu menjadi teks. Sehingga decoding Al-Quran yang menjadi teks inilah yang kita biasa sebut dengan kitab tafsir. Kita tahulah ada fase-fase tentang penafsiran Al-Quran. Ada fase formatif. Fase formatif itu pada masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in. Kemudian ada fase ada fase formasi itu fase pembentukan tafsir-tafsir, ada fase afirmasi, ada fase yang muncullah tafsir yang kita kenal tafsir ideologis, ada tafsir yang nuansa ideologis seperti itu, ada tafsir yang khas untuk yang Mu'tazilah dan lain-lain, ada tafsir Sufi, kemudian muncul ada era yang lebih kritis lagi, era reformatif, muncullah tafsir-tafsir yang cukup kritis, yang tidak lagi, kalau bahasanya Nasr Hamid Abu Zaid itu,
tidak lagi tafsir yang bercorak al-qiraah al-mughrizah itu, pembacaan atau tafsir yang memiliki kecenderungan ideologis. Jadi muncullah tafsir belakangan, tafsir yang disebut oleh Pak Abdul Mustaqim itu sebagai tafsir yang kritis ya, tafsir yang reformatif, seperti tafsirnya Muhammad Abduh dan lain-lain. Itu kalau decoding, kalau kita mendekoding Al-Quran itu menjadi sebuah teks. Ada juga decoding Al-Quran itu yang bentuknya sebagai praktis filwake gitu, praktis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah yang kemudian dilihat. Inilah kemudian yang menjadi objek material dari penelitian Living Quran. Jadi kalau yang pertama itu yang dikaji teksnya, kalau yang ini adalah praktik bagaimana orang pengejawantahan orang terhadap Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sosial. Nah, ada dua hal dalam hal ini yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama terkait dengan penafsiran kita terhadap realitas. Penafsiran kita terhadap realitas sosial itu, kalau dalam bahasa sosiologi kita melihat ada Al-Quran atau orang yang melakukan resepsi terhadap Al-Quran, pengkajinya itu ada dua yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada pengkajinya, dia sebagai observer participant, dia sebagai observer insider. Itu kalau yang mengkaji Living Quran itu adalah seorang Muslim, seorang peneliti seperti saya, seperti teman-teman adik-adik saya di FKMTHI ini, atau seperti Pak Nur Ahmad tadi, itu kita masuk pada insider observer. Kita melihat praktik bagaimana Muslim atau non-Muslim ya, kalau dalam Living Quran itu bukan hanya Muslim yang meresepsi Al-Quran, tetapi juga Muslim maupun non-Muslim yang meresepsi Al-Quran dalam kehidupan mereka. Bagaimana orang memaknai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana orang mencerna Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana orang memandang Al-Quran. Ada yang menjadikan Al-Quran itu sebagai mantra misalnya. Itu kan banyak terjadi. Bagaimana, ya lebih mudah begini, ketika Anda melihat dalam kehidupan sehari-hari lah, orang mau lahiran saja misalnya, bagaimana orang yang mau lahiran itu baik orang yang mau lahirannya atau orang di sekitarnya memperlakukan ayat teks Al-Quran. Misalnya ada yang merutinkan membaca surat Yusuf bukan karena surat Yusufnya, tetapi mereka melihat Yusuf itu adalah nabi yang ganteng, sehingga kalau dibacakan surat Yusuf seolah-olah supaya nanti janinnya itu ketika lahir bayinya itu ganteng seperti Nabi Yusuf. Ada juga kalau sudah kelihatan ininya calon bayinya itu perempuan, dibacakan surat Maryam misalnya, supaya solihahnya itu seperti Maryam. Dan banyak sekali pemaknaan seperti itu. Ada juga, saya dulu ketika istri saya mau lahiran soalnya, ada yang berbisik, ada yang mengajarkan ke saya, baca surat Al-Insyirah supaya lahirannya mudah. Jadi banyak sekali orang-orang yang masyarakat kita memperlakukan Al-Quran seperti apa, dan itulah yang menjadi objek material dari pengkajian Living Quran. Nah, yang kedua, yang pengkaji Al-Quran ini juga selain insider observer, juga ada outsider observer. Inilah yang menjadi cikal bakal sebetulnya munculnya istilah Living Quran seperti yang kita maksud. Jadi orang-orang non-Muslim, orang-orang Barat, orang-orang scholar luar yang melihat fenomena masyarakat Muslim dan memandangnya sebagai manifestasi dari tafsir terhadap teks suci. Kenapa bisa begitu? Mereka melihat bahwa di dalam Islam itu yang terjadi adalah peradaban teks, seperti yang dikatakan oleh Nasr Hamid Abu Zaid, bahwa masyarakat Muslim
atau Islam secara keseluruhan sebagai agama yang menyebar ke seluruh dunia, itu peradabannya dibangun di atas teks. Teks apa? Yang pertama adalah Al-Quran dan hadis. Jadi dimanapun umat Islam berada, yang menjadi pijakan awal itu adalah teks. Itulah yang disebut dengan peradaban teks. Oleh karena itu, banyak para antropolog seringkali mengasosiasikan siapapun Muslim yang berperilaku seperti apapun, itu akan selalu dianggap sebagai interpretasi mereka terhadap teks. Oleh karena itu, banyak para pengkaji Living Quran justru ini yang harus menjadi catatan kita bersama, bahwa kalau kita sepakat Living Quran itu adalah penafsiran, Living Quran itu adalah resepsi, bagaimana resepsi orang terhadap Al-Quran dalam kehidupan di masyarakat, tetapi kenyataannya penelitian-penelitian tentang Living Quran itu justru banyak yang dititik beratkan pada wilayah tradisi lokal. Coba Anda perhatikan kalau kita browsing di jurnal-jurnal, kalau kita browsing di jurnal menggunakan kata-kata Living Quran, yang muncul lebih banyak adalah penelitian tentang tradisi lokal. Pertanyaannya, kenapa harus semuanya tradisi lokal? Bukankah resepsi kita terhadap Al-Quran itu adalah resepsi kita saat ini? Misalnya, penelitian saya di tahun lalu itu terkait dengan Muslim collectivism. Muslim collectivism itu adalah bagaimana seorang Muslim, orang-orang muda Muslim itu melakukan gerakan keislaman dengan cara mengklik dengan cara media sosial. Makanya saya sebut Muslim collectivism. Di Muslim collectivism ternyata juga saya menemukan ada resepsi mereka terhadap Al-Quran, ada cara pandang mereka terhadap ayat Al-Quran terkait dengan bermedia sosial. Misalnya, dia mengatakan masyarakat kaum muda di Yogyakarta itu punya istilah sedekah jari. Dan sedekah jari dan konsep MLM dalam pahala. Jadi bagi mereka itu ketika kita men-share konten-konten keislaman yang baik, itu mereka mengatakan dia sedang sedekah jari dengan kuotanya. Kemudian kalau yang dia share itu kemudian dia baca dan orang lain praktikkan, kemudian men-share lagi, itu adalah pahala yang MLM, multi-level marketing pahala. Mereka mengatakan seperti itu. Artinya apa? Mereka mencoba menafsirkan dari ayat Al-Quran di Al-Baqarah itu, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah itu. Jadi satu butir kemudian dia bisa melipat gandakan pahala-pahala yang ada. Artinya apa? Ketika kolektivisme itu saja, itu adalah resepsi mereka terhadap Al-Quran. Jadi yang ingin saya tekankan bahwa ketika kita mengatakan Living Quran itu bukan hanya tradisi lokal, itu bukan hanya sebuah mengkaji sinkretisme atau mengkaji akulturasi budaya saja, tetapi apa yang kita lakukan saat ini itu juga kita bisa gali sebagai Living Quran. Itu terkait dengan Living Quran. Kalau kita mengartikan Living Quran itu secara agak lebih luas ya. Kemudian ada kritik saya terhadap Living Quran ini. Yang pertama, kalau kita menggunakan cara pandang Kunto Wijoyo, ada kecenderungan Living Quran ini kalau hanya sebatas terkait dengan penelitian tradisi lokal, Living Quran kalau kita hanya mengartikannya sebagai memotret secara antropologis, fenomenologis masyarakat atau resepsi masyarakat terhadap ayat Al-Quran dalam praktik mereka sehari-hari,
ini yang terjadi adalah involusi. Involusi itu apa? Involusi itu adalah ilmunya semakin berkembang, tapi berkembangnya itu ke dalam. Kalau menggunakan istilahnya Nasr Hamid Abu Zaid, nanti yang berkembang itu bukan qiraah al-muntijah, bukan pembacaan yang produktif, tetapi ada kekhawatiran yang terjadi adalah al-qiraah tikroriyah, jadi pembacaan yang repetitif. Bayangkan kalau misalkan semua mahasiswa tafsir, semua mahasiswa IAT di Indonesia itu semuanya menggunakan pendekatan Living Quran, atau semua Muslim itu menggunakan Living Quran. Yang terjadi apa? Hanya pengetahuan repetitif, hanya pengetahuan yang mengcapture tentang realitas Muslim saja, seperti reportase saja. Tetapi perkembangan tentang ilmu tafsirnya sendiri itu nanti tidak berkembang kalau semuanya diarahkan ke sana. Makanya itu kritik saya bahwa Living Quran itu bukan sesuatu yang kemestian. Living Quran itu bukan sesuatu yang lebih keren daripada yang lain. Ini hanya satu alternatif metode yang bisa digunakan oleh teman-teman sarjana di bidang Al-Quran. Karena apa? Sebetulnya dalam Living Quran itu objek materialnya adalah resepsi masyarakat terhadap Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, tetapi objek formalnya itu masih menggunakan fenomenologi, antropologi, sosiologi, dan lain-lain. Jadi Living Quran itu ya pengemasan penuh saja. Jadi sebetulnya penelitian tentang masyarakat yang terkait dengan Al-Quran menggunakan metode fenomenologi, antropologi, itu sudah banyak dilakukan. Sehingga agak sedikit overlap ketika kita mengatakan bahwa Living Quran itu adalah sebuah metodologi. Karena di dalam Living Quran itu kita masih menggunakan metode atau pendekatan-pendekatan lain seperti fenomenologi, antropologi, sosiologi, atau yang lain-lain. Itu yang pertama. Kritik saya yang kedua terhadap Living Quran ini, ada sebuah kecenderungan ketika orang menggunakan Living Quran hanya untuk melihat, mengcapture, menganalisis tradisi lokal saja. Jadi ini kebanyakan kalau Anda browsing mencari artikel-artikel tentang Living Quran, itu kebanyakan kan berbicara tentang tradisi lokal, berbicara tentang ngaji Yasin, berbicara tentang Maulid, berbicara tentang apalagi banyak hal lah yang bisa dilakukan di Living Quran, tetapi kebanyakannya terkait dengan tradisi dan budaya. Ada kekhawatiran di sini, meskipun di awal sudah dinyatakan bahwa Living Quran itu justru untuk melihat realitas secara objektif. Tetapi persoalannya adalah ketika itu dilakukan dan menggunakan embel-embel Living Quran, itu ada kekhawatiran hasil dari penelitian Living Quran itu menjadi judgment, itu menjadi pembenaran terhadap tradisi-tradisi tersebut. Kenapa disebut seperti itu? Karena dari awal Living Quran itu biasanya menggunakan sosiologi dan antropologi dan fenomenologi yang dari awal sudah menyatakan bahwa ini adalah pendekatan yang objektif terhadap kaum muslim dalam meresepsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekali lagi bahwa Living Quran saat ini memang menjadi satu pendekatan yang banyak digunakan oleh teman-teman peneliti terkait dengan Al-Quran, dan ini juga digunakan untuk melihat fenomena-fenomena yang ada di masyarakat seperti fenomena Yasinan, kemudian tradisi-tradisi lokal yang ada lah. Jadi kalau Anda browsing itu banyak sekali. Karena apa? Masyarakat itu memandang Al-Quran itu bukan hanya sebagai kitab suci, kitab teks, kitab tertulis, tetapi Al-Quran
itu harus dipraktikkan karena dia solih likuli zaman wa makan, maka dia juga akhirnya digunakan sebagai pandangan hidup oleh masyarakat, dan akhirnya dalam kehidupan sehari-hari itu terjelma. Nah, tapi persoalannya nanti mungkin harus kita diskusikan, apakah living Quran itu juga bisa disematkan bagi orang yang di masyarakat itu, mereka sebetulnya tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu juga interpretasi mereka terhadap Al-Quran. Apa itu juga masuk pada living Quran? Atau living Quran itu lihat saja semuanya, sehingga yang yang mengklaim bahwa ini living Quran, yang mengklaim bahwa ini sesuai dengan aturan Al-Quran, itu adalah penelitinya. Ingat, dalam penelitian antropologi misalnya, itu dikenal dua cara. Ada cara emik, ada sistem emik, dan ada etik. Emik itu adalah ketika orang meneliti realitas sosial, dan penelitinya ini mengembalikan kepada atau apa yang dia observasi, apa yang dia tulis, itu semuanya diserahkan kepada si masyarakatnya. Jadi emik itu ada metode emik itu biarkan masyarakat berbicara sendiri, atau fakta itu biarkan masyarakat. Jadi kalau emik, kalau etik itu atas ketika melihat realitas sosial itu menggunakan cara pandang atau kacamata si penelitinya. Di mana posisi living Quran? Karena tidak semua masyarakat tuh, kalau Anda meneliti di lokasi, karena ketika Anda meneliti di masyarakat, tidak semua masyarakat itu memahami bahwa apa yang mereka lakukan itu based on Quran, nggak semuanya. Even, jadi bahkan kalau mereka melaksanakan puasa rutin Senin Kamis misalnya, Anda tanyakan hadisnya apa, nggak semua orang tahu loh itu. Atau ketika mereka melaksanakan akikahan misalnya dengan tradisi dan lain-lain, itu saya kira nggak semua masyarakat juga tahu hadisnya atau dalil-dalil keagamanya seperti apa. Nah, ini kemudian yang membuat bahwa living Quran itu perumusan bahwa ini living Quran atau tidaknya itu juga ada di tangan si peneliti itu sendiri. Jadi itu saja dulu, nanti kita lanjutkan dengan diskusi gitu ya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Ade Fakih. Sangat panjang kali levelnya. Dan semoga penjelasan kedua pemateri ini bisa dapat dipahami oleh para teman-teman, semuanya. Baik, memasuki acara selanjutnya, yakni diskusi atau tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki keresahan atau pertanyaan, bisa langsung unmute saja, atau mungkin bisa di chat, bisa ditulis di kolom chat. Baik, ada yang bertanya? Silahkan angkat tangan atau tulis di kolom chat. Apakah tidak ada yang bertanya? Suaraku masuk? Itu Mbak, ada yang bertanya itu loh, Oktori Hendra.
Saya bacakan di kolom chat ya. Dari Mbak Wahidah Fitria, apakah ada metode khusus dari filosofi untuk menafsirkan Al-Quran? Mungkin ini untuk keduanya ya, kepada Pak Nur Ahmad atau Pak Fakih, dipersilahkan. Monggo Pak Fakih, silakan. Baik, karena ini terkait filologi, monggo Pak Nur Ahmad lebih dulu sepertinya. Oke, jadi apakah ada metode khusus dari filologi untuk menafsirkan Al-Quran? Kalau filologi digunakan untuk membaca hasil dari tafsir Al-Quran itu ya, jadi tidak untuk menafsirkan Al-Qurannya. Jadi misalnya kita bisa, ini kembali ke filologi klasik. Kalau kita lihat filologi klasik, masih sangat banyak kitab-kitab yang belum ditahqiq misalnya, yang belum disunting dan diterbitkan menjadi satu edisi teks yang sangat bagus. Misalnya jangan jauh-jauh di Nusantara kita, nama-nama besar seperti Syekh Yusuf misalnya, Al-Amal Kamilah atau karya komplit dari Syekh Yusuf itu belum diterbitkan, belum ditahqiq. Saya dengan beberapa kawan berusaha untuk melakukan tahqiq terhadap karya-karya ulama besar kita itu, Syekh Yusuf di langkah awal ini, karena karyanya banyak dan sebagian besar saya sudah dapatkan, dan tidak hanya di Nusantara ya, ternyata juga ada yang di Iran, di perpustakaan KUM itu saya dapatkan karya dari Syekh Yusuf, dari informasi Gus Ahmad Ginanjar Sya'ban itu, dan belasan karya dari Syekh Yusuf yang dapat kita identifikasi valid, dan beberapa lainnya masih cukup meragukan, meskipun berada di manuskripnya Syekh Yusuf, cukup meragukan apakah ini karya Syekh Yusuf atau tidak. Itu mungkin model di mana kita bisa menggunakan filologi untuk menghasilkan sebuah teks yang dapat dibaca masyarakat ya, dan dapat diterima kevalidannya. Bayangkan itu untuk teks yang mana masih sedikit variasinya. Bayangkan kalau kita bekerja untuk membaca seperti orang-orang yang pertama kali melakukan tahqiq atas Ihya, yang mana dikopi berkali-kali. Apalagi kalau kita lihat Ibnu Arabi misalnya di Futuhatul Makkiyah, rata-rata itu sebagian besar adalah dari versi yang kedua, bukan versi yang lebih ringkas ya dari Futuhatul Makkiyah itu. Dan kita sebenarnya juga bisa menemukan karya-karya itu yang ada di Nusantara gitu. Jadi filologi bukan untuk membuat tafsir, tapi bagaimana kita membaca tafsir. Mbak Moderator, boleh saya sedikit saja menambahkan dari pengalaman saya sedikit ya. Saya tadi setuju sekali. Jadi filologi itu bukan alat tafsir. Memang filologi itu make it available ya, Pak Nur Ahmad ya. Jadi manuskrip-manuskrip zaman lalu itu supaya tersedia, dibaca, enak di masa sekarang. Saya dulu itu tesis saya tentang filologi. Jadi hampir sama sebetulnya. Kalau kita melihat teks Al-Quran, fungsi filologi di sana itu bukan alat tafsir, tetapi untuk memastikan bahwa Al-Quran yang manuskrip Al-Quran, tulisan tangan Al-Quran pada masa lalu itu dibandingkan dengan manuskrip-manuskrip yang lain yang ditulis oleh yang sama. Misalnya manuskrip yang saya teliti ketika S2, misalkan Masyahidun Nasik fi Maqamati Salik. Ketika awal saya menemukan itu ada 3. Jadi yang dari masyarakat di Banten, kemudian dari Surabaya, manuskrip Surabaya, kemudian dari PNRI. Ada satu lagi di Leiden.
Nah, keempatnya ini dibaca secara kritik teks atau edisi teks. Waktu itu Pak Oman, waktu itu belum profesor, menyarankan saya untuk edisi teks saja supaya lebih mudah. Jadi edisi teks itu jadi begini, edisi teks itu siapa tahu dari 4 manuskrip ini, 4 tulisan tangan ini, ada yang di teks A, B, C, D. Yang A ini mungkin di baris keberapa tidak lengkap. Dilengkapi oleh yang edisi yang teks yang B begitu. Itu edisi teks. Jadi kalau kita membaca Al-Quran manuskrip atau tulisan tangan Al-Quran zaman dulu yang ditulis oleh orang yang sama misalnya, itu juga kalau menggunakan edisi teks dalam filologi itu seperti itu. Jadi jangan-jangan di baris keberapa ini kan biasa orang dulu kalau tulisan tangan mungkin lelah mungkin apa, ada yang menyalinnya itu kurang sempurna begitu ya Pak Nur Ahmad ya. Jadi itu dibantu oleh teks-teks lain. Sama dengan teks-teks tafsirnya. Teks-teks tafsir itu kalau kita baca tafsir di Nusantara misalnya, itu juga harus dilihat dari edisi teks ini, dari teks-teks yang lain ini. Makanya tadi ini kadang saya membayangkan juga Pak Nur Ahmad, Ihya Ulumuddin, misalkan Al-Futuhat Al-Makkiyah, itu kerja berat sekali itu sampai bisa kita nikmati ya. Itu udah edisi teks yang keberapa gitu. Jadi begitu, filologi itu bukan alat untuk menafsirkan, tetapi justru untuk melihat otentisitasnya dan untuk melihat kelengkapan dokumen di manuskrip itu menarik sekali. Dan itu perlu dilakukan kritik naskah seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad dan Pak Ade. Ini mungkin Azizar tanya secara langsung, silahkan. Saya mau tanya dong. Oke, baik. Kepada Kak Deden yang mau bertanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mengenai Living Quran. Yang saya tangkap sih, yang saya pahami tadi, Living Quran itu kan adalah suatu pengkajian metode baru gitu dalam mengkaji atau menafsirkan Al-Quran itu sendiri gitu kan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah kapan metode Living Quran itu lahir, dan bagaimana kalau misalkan ketika Al-Quran itu dibenturkan dengan realitas, kan itu mungkin akan membuahkan penafsiran baru gitu kan. Nah itu tuh gimana gitu kalau misalkan nanti si penafsir ini mungkin tidak tidak mencukupi gitu untuk si penafsir itu menjadi seorang penafsir Al-Quran gitu. Terus apakah tidak cukup dengan adanya penafsiran klasik, juga penafsiran modern dan kontemporer itu sendiri gitu loh. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Deden. Mungkin pada Pak Ade Fatih Kurniawan, silahkan. Baik, perlu diketahui bahwa Living Quran itu bukan metode menafsirkan Al-Qurannya. Itu yang pertama. Kenapa? Living Quran justru adalah menafsirkan si penafsir Al-Quran. Jadi dia second opinion. Jadi ada orang nih masyarakat Muslim yang menafsirkan Al-Quran dalam bentuk praktis, dalam bentuk praktek kehidupan sehari-hari. Nah, metode Living Quran itu bukan melihat Al-Qurannya, tetapi metode Living Quran itu untuk melihat secara objektif masyarakat yang meresepsi Al-Quran, mempraktikkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi living Quran itu bukan untuk menafsirkan Al-Qur'annya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah yang penafsir Al-Quran dalam hal ini tidak dibutuhkan lagi pada mufassir ini? Tidak, sama sekali. Ini nggak ada kaitannya dengan itu. Karena living Quran itu tidak ada kaitannya dengan hal tersebut. Living Quran justru untuk melihat secara objektif bagaimana masyarakat Muslim meresepsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi living Quran bukan sebagai metode penafsiran terhadap teks Al-Qurannya. Tetapi living Quran itu metode untuk melihat bagaimana masyarakat Muslim itu meresepsi Al-Quran yang terejawantah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ulama-ulama klasik, ulama-ulama para mufassirin itu di lain segmen. Itu di lain segmen. Nah, bagaimana kita melihat bahwa orang yang menafsirkan Al-Qur'annya itu, apakah masyarakat Muslim itu melakukan menafsirkan Al-Qur'an dengan cara appropriate atau unappropriate begitu? Apakah mereka menafsirkan Al-Qur'an itu sudah cukup memadai dalam penafsiran Al-Qur'annya sehingga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari? Ini juga kalau kita melihat pendefinisian dari living Quran itu bukan masalah dari metode living Quran, karena metode living Quran karena dia menggunakan fenomenologi, dia tidak berhak untuk menilai apakah masyarakat itu benar dalam menafsirkan Al-Qur'annya atau tidak. Makanya tadi saya katakan bahwa ini salah satu bentuk living Quran itu adalah salah satu bentuk dari metode penelitian yang biasanya dilakukan oleh outsider. Nah, kita menggunakan itu juga sebagai metode kita melihat masyarakat dalam menafsirkan Al-Quran dan membuatnya sebagai metode baru yang terlihat secara akademik objektif. Cuman tadi seperti yang saya katakan, ini ada kecenderungan pergerakan knowledge production ya, itu ada pergerakan ke involutif bukan evolutif. Ini juga harus kita waspadai. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Ade. Bisa dipahami ya Kak Deden? Bisa insya Allah. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya Pak Abdul. Izin bertanya, Pak. Keduluan. Halo. Pak Oktori Indra. Iya, izin bertanya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktori Hendra dari Sekolah Tinggi Ilmu Islam IAI Sumbar, Sumatera Barat, Padang. Dari diskusi malam hari ini saya dapat simpulkan bahwa living Quran itu ada maksudnya terkait dengan sosial, agama, dan budaya. Itu dalam pandangan saya. Nah, yang mau saya tanyakan adalah apakah bisa objek living Quran ini selain dari 3 unsur yang saya sebutkan tadi, contohnya kepada alam atau hewan, yang mana dalam Al-Quran juga telah diterangkan bagaimana sikap alam atau hewan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saja pada saat ini terjadinya gempa atau bencana. Nah, apakah ini bisa kita jadikan suatu objek untuk menjadikan living Quran untuk penelitian kita? Pertanyaan ini saya tujukan kepada Bapak Ade Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa langsung ya Mbak Hanik ya. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Oktori. Yang menjadi objek dari living Quran ini adalah masyarakat. Jadi kalau kita berbicara tentang tafsir, kan definisi dari living Quran itu adalah
menganalisis bagaimana masyarakat Muslim itu meresepsi Al-Quran dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, kalau kata meresepsi dan menafsirkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, maka yang menjadi objek adalah si subjek penafsir ini. Jadi, kalau fenomena alam, kalau hewan, binatang, dan lain-lain seperti banyak yang disebut dalam Al-Quran, bisa saja menjadi objek, tetapi tidak bisa dinilai sebagai living Quran. Karena dalam living Quran, yang menjadi pusat kajiannya adalah subjek penafsir. Bagaimana subjek penafsir Al-Quran itu melakukan, mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau sudah berbicara subjek, itu berbicara tentang kesadaran. Kalau sudah berbicara tentang kesadaran, yang masuk di dalamnya adalah manusia atau masyarakat, yang dalam konteks ini adalah manusia. Maka yang bisa menjadi objek kajiannya adalah manusianya, baik muslim maupun non-muslim. Tapi kalau hewan, fenomena alam, dan lain-lain, itu tidak masuk pada living Quran. Saya kira itu Pak Tori. Karena living Quran itu yang menjadi pusat kajiannya adalah si subjek. Subjek yang bisa memiliki kesadaran untuk menafsirkan Al-Quran dan pengejawantahannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Terima kasih penjelasan tadi. Bagaimana Pak? Ya, makasih Bu, Pak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut dari Kak Sofian Litam Liki, dipersilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Bapak dosen. Saya ingin bertanya mengenai kan living Quran. Artinya kan seseorang atau secondary person yang meneliti atau mengkaji tentang penafsiran para mufasir gitu kan. Artinya orang itu kan yang mengkaji, dia memakai metode apa gitu kan. Ya, yang saya pertanyakan adalah bagaimana kenapa bisa kok penafsiran bisa dibedakan menjadi dua. Di samping klasik dan kontemporer kan ya. Di samping keduanya itu memiliki fungsi atau memiliki tujuan tertentu, yaitu mengenai perkembangan zaman. Nah, sekarang bagaimana nih? Apakah tafsir dahulu atau tafsir klasik masih relevan dipakai pada zaman sekarang gitu? Ataukah hanya tafsir kontemporer saja yang bisa dipakai atau bisa dipakai untuk mengkaji Al-Quran zaman sekarang ini? Mungkin segitu saja pertanyaan dari saya. Baik, mungkin Pak Nur Rahmat mau menambahkan? Pak Ade, itu pertanyaan buat jenengan. Tadi mungkin kalau ada pertanyaan lain, tadi saya baca terkait dengan relasi living Quran dan filologi, mungkin itu nanti saya bisa berbicara sedikit. Monggo ini jenengan ini. Boleh. Baik, terima kasih. Nah, kalau berbicara tentang apakah masih relevan atau enggak sih tafsir-tafsir masa lalu itu, tafsir-tafsir ulama kita itu, pertanyaan relevan atau tidak relevan itu dikaitkan dengan kita sendiri. Karena kita yang menjalaninya. Relevan atau tidak. Minimal, kalau kita meminjam istilahnya Fazlur Rahman, misalnya, dengan cara penafsiran double movement-nya itu juga bisa kita gunakan. Bagaimana cara penafsiran orang zaman dulu, itu kita kaitkan dengan sekarang. Apa ideal moral yang bisa kita ambil dari sana? Apa intisari atau value atau nilai-nilai yang bisa kita ambil dari sana? Memang kita tidak bisa menerapkan secara letterlock. Tidak bisa mengambilnya otomatis secara ya letterlock ya. Apa adalah letterlock itu?
ya mengambilnya cara begitu saja, tetapi kita ambil sarinya, kita ambil value-nya, kita ambil moral idealnya. Kemudian itu diapropriasi, itu diadaptasi, disesuaikan dengan zaman kita. Dengan cara itu, maka kalimat atau pertanyaan relevan tidak relevan, itu justru tidak relevan pertanyaan itu. Kalau kita sudah menggunakan double movement seperti itu. Jadi mengapropriasi dari masa lalu, kemudian diambil diambil ideal moralnya, diambil inti utama, inti pesan moralnya, kemudian kita terapkan kepada masa sekarang. Nah itu kan salah satu cara penafsiran yang ditawarkan oleh Fajrul Rahman. Kalau sudah seperti itu, saya kira apakah ini masih bisa kita gunakan? Saya kira masih bisa kita gunakan, karena yang diambil itu adalah ideal moralnya. Dan sampai kapanpun kita punya adagium bahwa Al-Quran soleh likuli zaman wa makan. Kenapa? Al-Quran itu memiliki value. Value itu yang kita gunakan untuk diapropriasikan ke masa sekarang. Jadi seperti itu. Terima kasih. Mungkin sedikit terkait dengan hal ini, sebenarnya itu yang menjadikan kita satu umat sebenarnya. Satu tradisi yang terus berlangsung dari masa Kanjeng Nabi hingga umat Islam itu ada, selama itu ada, maka itulah yang dijaga. Dan nilai pokok itu, nilai pokok dari batang tubuh umat Islam itu yang menjadikan umat Islam satu dimanapun kita melihat umat Islam. Termasuk bagian pokoknya adalah wahyu Al-Quran, wahyu Al-Quran yang menyatukan. Kalau kita lihat berbagai kelompok yang berbeda, maka mereka bersatu dalam hal wahyu Al-Quran ini. Sebenarnya Al-Quran sebagai wahyu dari Tuhan, dan saya pikir itu yang bisa menjadikan kita terus bisa mengatakan bahwa kita seorang Muslim. Tapi tentu saja Quran tidak berbicara di situasi vakum dan tidak dijadikan berbicara seperti dalam konteksnya Sayyidina Ali waktu mengkritik para Khawarij itu, berbicara dengan dirinya sendiri. Kita yang menjadikannya berbicara, dan itu proses yang terus dijaga dalam jaringan tradisi itu tadi. Kalau saya memaknai tradisi sebagai sesuatu yang terus-menerus diteruskan dari masa Kanjeng Nabi, pewahyuan itu sampai hari ini dan sampai seterusnya. Tentu bukan berarti maknanya monolog, cuma satu makna saja atau monoton satu saja, tapi maknanya bisa sangat beragam, tetapi dia tetap memegang satu core utama yang sampai bisa ditarik kembali ke masa Kanjeng Nabi. Saya pikir itu. Baik, terima kasih untuk penjelasan dari Pak Adi dan Pak Nur Ahmad. Mungkin karena waktu sudah mulai malam, bisa kita cukupkan atau mungkin diteruskan ini Pak Adi dan Pak Nur Ahmad. Punten moderator, kalau misalkan tidak ada pertanyaan lain lagi, kita sesi foto bersama. Jadi on cam semua gitu. Masih ada sebenarnya, cuman siapa tahu. Belum malam. Gitu. Baik, menyambung pertanyaan satu lagi mungkin ya. Iya, Kak. Atau mungkin Kak Rajib Gandhi mau bertanya tentang filologi? Kak Rajib. Oke, baik. Mungkin dia menyambung pertanyaan Kak Wahida Ria bahwa ya bagaimana relasi dan apabila Al-Quran didekatkan dengan filologi, maka akan berdampak merubah Al-Quran tersebut. Karena
Apakah dengan admin atas nama Al-Quran membuat mereka bersikap terakhir ini silahkan kepada Pak Nur Ahmad, dipersilahkan. Mbak, saya nggak dengar jelas suaranya tadi, apa yang ditanyakan. Dan saya tadi sempat terlempar dari Zoom, jadi di chat saya nggak ada pertanyaan itu. Mungkin bisa diulang lagi, atau bisa di-copy di chat, sehingga di-copy lagi, dikirim lagi, sehingga saya bisa membacanya. Bukankah apabila Al-Quran didekatkan dengan filologi, maka akan bertambah merubah teks Al-Quran tersebut? Iya, oke. Terkait dengan membaca teks-teks Al-Quran dengan pendekatan filologi, tentu kalau kita sudah memahami sejarah pembukuan atau penulisan Al-Quran, kita akan melihat ilmu filologi ini justru untuk menjadi bukti atas proses pembukuan Al-Quran itu. Kita bisa melihat terutama kalau kita membaca naskah-naskah awal teks-teks Al-Quran ya, yang mengandung teks Al-Quran yang masih menggunakan kufi itu, maka itu sebenarnya menjadi bukti material atas apa yang disampaikan di kitab-kitab sejarah ulumul Quran itu, terkait dengan proses bagaimana Al-Quran yang tadinya tidak ada titik dan harokat, kemudian melahirkan titik dan harokat, kemudian terkait dengan beragam riwayat qiraah, dan itu yang teks-teks sejarah itu sebagian besar kan sudah 3-4 abad setelah dari Al-Quran. Tetapi kalau kita bisa menemukan teks Al-Quran, misalnya teks Al-Quran dari manuskrip Al-Quran San'a ya, yang dianggap hari ini tertua, maka teks ini, manuskrip tua ini justru menjadikan apa yang disampaikan oleh sejarah di abad ke-3, 4, 5 Hijriah setelahnya itu valid, ada bukti sejarahnya, ada bukti materialnya. Terutama bagi para sejarawan yang sangat positivistik ya, artinya kalau tidak ada bukti material yang semasa di mana sebuah informasi sejarah itu berasal, misalnya ini dinisbatkan kepada masa Kanjeng Nabi. Tetapi kalau tidak ada manuskrip Quran di masa Kanjeng Nabi, maka tidak bisa diterima klaim tersebut misalnya. Yang sangat positivistik semacam ini, itu kajian filologi justru memberikan bukti atas hal ini. Sayangnya yang melakukan ini malah sebagian besar para peneliti dari non-muslim, yang kadang pemahamannya terkait dengan tradisi riwayat itu kurang atau memang tidak dimasukkan dalam pertimbangan gitu. Jadi kita bisa melihat 2 orang peneliti dari Amerika Serikat, malahan saya lupa saya namanya, yang meneliti manuskrip Quran yang bervariasi cara bacaannya, dan karena dia tidak melihat ini sebagai sebuah kemungkinan dalam sebuah teks suci, padahal kita menerimanya sebagai sebuah kemungkinan, kita menerima ada qiraat sab'ah paling tidak, akhirnya dia seakan-akan menciptakan narasi seakan-akan Al-Quran itu berubah dari masa ke masa gitu, tidak memiliki satu bacaan gitu, padahal kan tidak. Kalau kita tahu bahwa sejarah Al-Quran itu ditulis untuk mencakup di dalamnya adalah berbagai qiraat, maka perbedaan itu justru menjadikan bukti ini kan gitu, bukti atas beragam qiraat gitu. Akhirnya kan meskipun ulama setelahnya misalnya di masa Sayyidina Utsman menyatukan cara penulisan dengan Rosem Utsmani, ternyata itu tidak berlangsung serentak, dan semua manuskrip sebelum atau setelah masa Sayyidina Utsman menetapkan itu langsung dihapus semua, kan katanya dibakar, tapi ternyata ada manuskrip yang tersisa yang menunjukkan proses mengikuti secara bertahap Rosem yang ditetapkan oleh Sayyidina Utsman. Jadi mengikuti secara bertahap untuk sesuai dengan Rosem Utsmani. Nah, itu bertahap ternyata pengikutan itu, dan tidak memang logis juga ya kalau tidak semuanya langsung dibakar setelah Sayyidina Utsman menetapkan itu gitu. Dan itu bukti-bukti materialnya masih kita bisa lihat, yang sayangnya penelitinya malah sebagian besar dari pihak dari Amerika Serikat, dari Inggris gitu, yang dari kalangan Muslim sendiri di dunia Muslim sendiri masih kurang perhatiannya terhadap hal ini.
Mungkin diantaranya karena taken for granted bahwa Quran adalah dinilai sebagai wahyu dan nampaknya perhatian terhadap perbedaan penulisan itu tidak menjadi masalah bagi umat Islam, tetapi akan menjadi sangat menarik sebenarnya untuk diteliti oleh orang-orang non-Muslim. Tapi justru kita membiarkan itu menjadikan kadang tidak terkonfirmasi, tidak memberikan respon terhadap wacana yang narasinya memang keliru kalau kita lihat dari ulumul Quran itu. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah living Quran bisa digunakan, filologi bisa bertemu dengan living Quran? Saya pikir bisa bertemu, Pak Ade. Saya misalnya kalau kita menjadikan living Quran, filologi terutama sebagai bukan hanya kajian atas manuskrip, tetapi juga bagaimana manuskrip itu diperformakan, seperti yang dilakukan oleh Pak Ben Arps misalnya. Jadi manuskrip yang menjadi bagian dari performa, misalnya ketika ini ini bagian yang dikritik oleh Pak Ade tadi terkait dengan living Quran yang sifatnya hanya pada tradisi. Misalnya tradisi di beberapa daerah yang menggunakan manuskrip Quran sebagai support untuk menguatkan proses hataman Quran bulanan ya. Di tempat saya ada juga itu hataman Quran bulanan, dan salah satu simbol yang digunakan untuk menguatkan proses ini bisa berjalan terus-menerus adalah manuskrip Al-Quran. Manuskrip Al-Quran yang diyakini berasal dari abad 17. Di satu sisi, kalau kita mengkaji kesejarahan manuskrip itu ya menggunakan filologi. Tetapi bagaimana manuskrip itu digunakan untuk menghidupkan prosesi terus-menerus tahlil, khatamannya, yaitu living Quran, aspek dari living Quran. Atau seperti menghidupkan manuskrip Mocopat Banyuwangi ya, Mocopat Yusuf itu di Banyuwangi, yang mana terus diperformakan. Dalam satu sisi dia bagian dari kajian filologi, tapi performanya sendiri yang terus digelorakan oleh masyarakat pemuda di Banyuwangi itu bagian yang bisa diteliti dengan living Quran. Bagaimana ide-ide yang berasal dari Quran ini dijawantahkan dalam bentuk manuskrip, teks sastra, kemudian dari teks sastra itu diperformakan oleh masyarakat hari ini dan dijadikan sesuatu yang hidup di masyarakat. Mungkin itu saja. Pak Ade bisa nambahi. Baik, sedikit saya nambahkan yang terakhir ini. Ini saya setuju tadi yang ada keterkaitan antara naskah, antara manuskrip dengan living Quran. Saya setuju tadi terkait dengan bukan maktutotnya, tetapi mahaulal maktutot itu yang bisa dijadikan sebagai living Quran ya. Seperti performa orang terkait dengan naskah. Kebetulan disertasi saya itu terkait dengan naskah yang diperformakan, Pak. Jadi ada naskah, kemudian naskah itu ditembangkan dengan mocopat. Nah, tembang mocopatnya inilah yang dijadikan sebagai living Quran. Tetapi maktutotnya, tetapi naskahnya itu tetap adalah kajian wilayah filologi. Misalnya saya di dua area ini memang penelitian saya di disertasi. Jadi ada tentang macaseh gitu, wawacanseh. Kalau mungkin manakiban, kalau manakiban itu masih menggunakan bahasa Indonesia, Pak. Tapi kalau di daerah Banten, Madura, di daerah sebagian Jawa itu juga ada teks manakib yang sudah berbahasa Jawa. Nah, teks ini kemudian saya lihat dari teks yang abad 18, teks yang abad 19, kemudian itu kajian filologinya. Tetapi kajian performanya ini justru saya menggunakan beberapa pendekatan yang lain, pendekatan antropologi itu saya masukkan di sana. Sehingga apalagi saya menggunakan teori, misalkan teori discursive tradition-nya Talal Asad, sehingga kita tahu performa di Banten, performa di Madura tentang naskah filologi itu kita bisa tahu sampai ke they have their own reason, misalnya kenapa mereka masih melakukan itu, kenapa masih ada sesajen ini, sesajen itu, kita tahu kenapa alasan mereka masih melakukan itu. Dan alasan-alasan itulah yang kemudian saya sepakat dengan Talal Asad bahwa there is no single Islam dalam arti praktis gitu.
satu Islam, tetapi dalam praktiknya dia bervariasi tergantung pada pemahaman mereka terhadap teks, kata Talal Asad. Nah, teks itu kata Talal Asad berkaitan dengan masa lalu, masa kini, dan masa proyeksi dengan masa depan. Makanya dari awal saya sudah setuju dengan Pak Nur Ahmad tadi, filologi itu bukan hanya untuk masa lalu, tetapi ada proyeksi untuk masa depannya juga. Sehingga kita tahu world view orang masa lalu, kita tahu continuity and change dari world view itu, mulai dari filologi sampai ke proyeksi masa depan. Saya kira itu. Terima kasih. Pak Ade, kalau disertasinya sudah jadi, saya mohon dong minta dikirim. Bagus sekali. Oh iya, saya tentang itu discursive cultural negotiation, authority and discursive tradition. Itu saya kebetulan angkatan pertama di UIN Jogja, Pak, di program internasional yang dengan University of Göttingen, Jerman. Jadi kalau tidak salah kemarin awal tahun ini sudah diterbitkan di UIN Jogja. Insya Allah nanti saya. Iya, terima kasih ya Pak Ade. Ya, luar biasa sekali ya diskusi pada malam hari ini. Kita dapat mengerti banyak hal, baik itu tentang filologi maupun living Quran. Pada intinya, filologi dan living Quran akan terus berputar ya. Dan memiliki kehubungan yang sangat erat. Mungkin sebelum acara ini ditutup, teman-teman bisa on cam semuanya agar panitia bisa mengambil foto teman-teman dan untuk dokumentasi. Jangan lupa tersenyum. Panitia siap? Cek. Slide 1. 1, 2, 3. Slide 2. Den, lagi Den. Slide 3. Slide keempat. Slide kelima. Dan slide terakhir. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi pada webinar kolaborasi UIN HMJ IAT UIN Wali Songo Semarang dan HMJ IAT UIN SMH Banten. Mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf bila banyak tutur kata yang mungkin tak sengaja tidak baik ataupun tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada pemateri, Pak Ade dan Pak Nur Ahmad yang sudah bersedia mengisi acara pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Mungkin dari saya kurang lebih maaf. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade. Baik, terima kasih Pak Nur. Salam kenal ya Pak Ade ya. Monggo kalau lagi di Banten mampir lah ya. Siap Pak Ade. Pak Ade. Ya, sama-sama semuanya. Mohon pamit, Ge. Sehat semua.
Assalamualaikum. Terima kasih Pak.